Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana anta maqsiduna ridaka matsubuna dunana wa ahrana. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saliman taslima. Video ini merupakan chapter report dari buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara karya Asep Ahmad Hidayat. Saya mengambil poin pembahasan di bab 4 dengan topik sejarah sosial Islam di Republik Singapura. Sebagai pengantar, kita akan berkenalan dulu. Kita akan membahas asal-usul penamaan ataupun asal-usul wilayah Singapura. Dalam tradisi lisan, pada suatu waktu ada seorang pangeran dari Palembang. Namanya itu Sri Tribuana atau Sang Nila Utama. Pada waktu itu dia sedang berburu di Semenanjung Malaya. Ketika berburu itu dia melihat bayangan seekor hewan yang dianggap singa. Dia menganggap itu sebagai suatu pertanda akan nikmat ataupun keberuntungan, sehingga dia mendirikan satu kota di wilayah tersebut. Penamaan wilayah Singapura ini dikatakan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Simha atau diartikan singa dan pura yang diartikan sebagai kota, sehingga jika digabungkan ini menjadi Simhapura atau penyebutannya sekarang Singapura yang artinya kota singa. Kemudian terdapat beberapa sumber yang menyebutkan tentang wilayah yang kita sebut dengan Singapura sekarang ini. Yang pertama dalam Singapore History Singapore, orang Tiongkok kuno yang diperkirakan pada abad ketiga telah mengenal wilayah yang kita sebut dengan Singapura sekarang ini dengan sebutan Pulau Chung atau dikaitkan dengan sebutan Pulau Ujung. Kemudian ada dari Claudius Ptolemeus atau dikenal dengan Ptolemy. Dia ini seorang ahli geografi, astronom dan astrolog Romawi di abad kedua. Dia menulis dalam risalah ilmiahnya bahwa di ujung Golden Chersonis ini adalah sebutan bagi orang Romawi sana untuk wilayah Semenanjung Melayu, terdapat tempat yang disebut Sabana. Kemudian dalam naskah Negara Kertagama di tahun 1365 Masehi itu dituliskan di ujung Semenanjung Melayu terdapat wilayah yang disebut sebagai Tumasik atau Temasik, yang dalam bahasa Sanskerta Tasik atau Temasik ini bisa diartikan sebagai wilayah yang dikelilingi oleh air yang luas, dan wilayah Temasik ini merupakan bagian dari kerajaan Majapahit. Selanjutnya, cikal bakal perkembangan wilayah Singapura modern ini nampaknya diperhatikan potensinya oleh Thomas Stanford Raffles pada 1819. Ketika itu dia menjabat sebagai gubernur di Bengkulu. Pada masa itu wilayah Singapura ini minim kekuatan politik dan juga wilayah sekitarnya masih ditutupi rawa-rawa, dapat dikatakan sebagai wilayah yang terbengkalai karena walaupun masih dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Malaka, akan tetapi pada masa itu kesultanan tengah disibukkan dengan perlawanan terhadap kolonial Eropa. Melihat bahwa wilayah Singapura ini ternyata merupakan pelabuhan yang strategis sejak lama, Raffles merekomendasikan kepada Inggris untuk membangun kota pelabuhan, jalur-jalur perdagangan, serta infrastruktur kota di wilayah Singapura ini. Perkembangan Singapura sebagai kota pelabuhan dan industri meningkat pesat. Dalam tahun 1924, sebuah jalur lintasan yang menghubungkan utara Singapura dan kota Johor Bahru dibuka. Pada masa ini pula permintaan timah dan karat di Eropa meningkat. Dengan daerah sekitar Singapura yang cukup banyak mengandung sumber daya alam itu menjadikan Singapura salah satu pelabuhan terbesar di dunia, sehingga membuat Singapura menjadi kota modern hingga menjelang Perang Dunia Kedua.
Pada tanggal 8 Desember 1941 dalam momentum Perang Dunia Kedua, pasukan Jepang melakukan invasi ke Semenanjung Melayu yang kala itu masih dikuasai oleh Inggris. Hingga akhirnya pada 8 Februari 1942, pasukan Jepang berhasil menguasai seluruh Semenanjung Malaya serta Singapura. Letnan Jenderal Arthur Percival dari Sekutu yang juga termasuk Inggris menyerah kepada Jenderal Tomoyuki Yamashita dari pihak Jepang pada 15 Februari 1942, yang kemudian sejak saat itu wilayah Semenanjung Melayu juga Singapura ini termasuk dalam wilayah kekuasaan Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Inggris kembali ke Semenanjung Malaya dan Singapura pada bulan September 1945. Namun pada masa ini nampaknya masyarakat telah hilang kepercayaan atas pendudukan bangsa asing di wilayahnya. Kemudian pada 1 April 1946 Singapura diubah statusnya menjadi koloni mahkota atau wilayah istimewa yang terpisah dari administrasi sipil. Selanjutnya pada 3 Juni 1959 Singapura menjadi anggota negara persemakmuran bersama wilayah-wilayah Semenanjung Melayu lainnya. Status Singapura sebagai negara anggota persemakmuran tidak berlangsung lama sebab adanya intrik-intrik politik yang menyebabkan ketegangan antara suku bangsa. Hingga pada 9 Agustus 1965 Singapura resmi dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Negara baru pun terbentuk yang kemudian dinamakan dengan Republik Singapura. Yusof bin Ishak sebagai presiden pertama dan Lee Kuan Yew sebagai perdana menteri. Setelah berdiri sebagai negara yang mandiri, Republik Singapura segera menghimpun kekuatan dan ketahanan politiknya dalam skala nasional hingga internasional. Seperti pada tanggal 21 September 1965, Republik Singapura bergabung dengan PBB, yang kemudian pada 8 Agustus 1967 Republik Singapura ikut mendirikan Organisasi Kerjasama ASEAN dan masuk menjadi anggota gerakan non-blok pada tahun 1970. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, selanjutnya Singapura merupakan negara yang diperhitungkan di Asia. Bersama Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura mendapat julukan sebagai Macan Asia. Antara awal 1960-an dan 1990-an, keempat negara tersebut mengalami industrialisasi yang cepat dan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi, lebih dari 7% per tahun. Selanjutnya pembahasan tentang geografi, iklim, demografi, bahasa, dan agama di Republik Singapura. Luas daratan Singapura sekitar 700 km persegi dan kira-kira 50 km dari timur ke barat. Posisinya terletak pada 1 derajat 9 menit lintang utara hingga 1 derajat 29 menit lintang utara dan 103 derajat 36 menit bujur timur dan hingga 104 derajat 25 menit bujur timur. Berada di antara Indonesia dan Malaysia, iklim Singapura beriklim sama, yaitu iklim tropis, hangat, dan lembab sepanjang tahun.
Suhu rata-rata sekitar 23 derajat hingga 32 derajat Celcius, sehingga memiliki curah hujan yang tinggi. Singapura merupakan negara terpadat kedua di dunia setelah Monaco. Mayoritas penduduk Singapura berasal dari etnis Tionghoa, Melayu, dan India, serta keturunan Asia lainnya. Sekitar 42% penduduknya merupakan pekerja asing dan pelajar atau mahasiswa. Berbicara tentang sejarah masuknya Islam di Singapura yang berada di wilayah Asia Tenggara, yang mana kita ketahui bahwa tetangganya seperti Indonesia, Malaysia, hingga Filipina itu memiliki latar belakang yang sama tentang masuknya Islam, yaitu melalui jalur perdagangan. Letak wilayah Singapura yang menjadi jalur perdagangan strategis ini bisa dijadikan pertimbangan bahwa Islam masuk ke Singapura sejak lahiran Islam itu sendiri pada abad ke-7. Walaupun memang dulu wilayah Singapura ini belum menjadi sebuah kota modern begitu, akan tetapi jika dilihat dari wilayah-wilayah tetangganya itu sudah banyak yang menganut Muslim, bahkan menjadikan Islam sebagai agama yang dianut oleh pemerintah, kekuasaan, ataupun kerajaan. Kemudian kita akan membicarakan kelompok Islam yang berkembang di Singapura. Secara garis besar, Muslim di Singapura terdiri dari dua kelompok, yaitu Muslim Melayu dan Muslim Migran. Muslim Melayu ini bisa dikatakan adalah penduduk asli Singapura, dan Muslim Migran itu adalah penduduk yang berasal dari luar Singapura, yaitu contohnya dari Jawa, Sumatera, Bugis, India, dan Arab. Adapun mazhab mayoritas Muslim Singapura itu adalah Sunni Syafi'iyah. Juga ada beberapa mazhab lainnya seperti mazhab Hanafiyah dan Syiah, juga Salafi dan Ahmadiyah. Walaupun di Singapura tidak banyak masyarakat yang menganut agama Islam atau minoritas, akan tetapi institusi untuk mengayomi orang-orang yang beragama Islam itu diadakan oleh negara seperti MUIS dan lembaga syariah. Di Singapura ini sekarang terdapat sebuah lembaga sentral bernama Lembaga Majelis Ugama Islam Singapura, atau disingkat MUIS tadi, atau dalam bahasa Inggris Islamic Religious Council of Singapore. Jika dibandingkan dengan Indonesia, lembaga MUIS ini merupakan lembaga tinggi negara setingkat Kementerian Agama, yang kemudian memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam mengurusi urusan administrasi dan aktivitas Muslim di Singapura, serta sebagai Dewan Penasihat Pemerintah dalam urusan agama Islam dan kaum Muslim di Singapura, seperti pengurusan sertifikat halal, haji, zakat fitrah, ataupun lingkungan Muslim. Nah, dalam penyebaran Islam di suatu wilayah tentu tidak abdol kiranya jika tidak membahas tentang masjid dan juga pendidik. Sebab masjid inilah kiranya menjadi identitas bahwa Islam itu ada di suatu wilayah dan menjadi bentuk solidaritas Muslim yang berada di wilayah tersebut. Sehingga masjid bisa menjadi satu faktor penentu maju mundurnya suatu peradaban, atau kita bisa melihat perkembangan suatu peradaban itu dari masjid. Maka kemudian ada beberapa masjid yang dibangun sebelum Singapura itu merdeka. Maka kemudian kita akan melihat beberapa masjid yang dibangun di Singapura, bahkan ada yang dibangun sebelum Singapura itu merdeka. Yang pertama ada Masjid Sultan di Kampung Glam, Muscat Street, yang merupakan salah satu masjid tertua dan terbesar di Singapura. Masjid ini dibangun pada tahun 1824 dan sempat diberikan sumbangan oleh Sir Stamford Raffles dari Inggris sebesar $3.000 untuk memperluas bangunan gedung. Kemudian ada Masjid Omar Kampung Malaka. Masjid ini merupakan perwujudan semangat Muslim dari India Selatan yang bermukim di Singapura, yang didirikan pada 1907. Juga ada masjid ikonik yang berada di bawah tanah, yaitu Masjid Maulana Muhammad Ali, yang berada di gedung perkantoran di UOB Plaza, Singapura. Dan Masjid Al-Abror yang diceritakan bahwa di 1827 itu dulunya merupakan gubuk gerami kecil, lalu kemudian direkonstruksi dengan batu bata pada 1850 hingga kemudian menjadi masjid besar yang memiliki 2 minaret. Nah, kemudian ada perkembangan pendidikan di Singapura yang menjadi tonggak penting dalam penyebaran Islam di Singapura. Juga
bagaimanapun penyebaran Islam ke seluruh dunia itu memang tonggak penting adalah pendidikan. Bentuk awal sekolah Islam di Singapura itu adalah sekolah Al-Quran dan sekolah pondok. Ini merupakan umum bentuknya dalam abad tersebut di seluruh Nusantara. Di Singapura, pada awalnya pengajaran Al-Quran itu dilaksanakan di aula-aula istana kerajaan, di rumah guru agama, masjid, dan surau. Selain diajarkan baca tulis Al-Quran, para siswa diajarkan juga tata cara toharoh atau bersuci, tata cara sholat 5 waktu, puasa, haji, rukun iman, rukun Islam, doa sehari-hari, dan juga pendidikan sosial. Nah, kemudian ada madrasah-madrasah atau sekolah yang menanamkan kurikulum Islam yang tercatat dalam sejarah pernah berdiri di Singapura. Itu adalah Madrasah Asibian yang berdiri pada tahun 1905 hingga kemudian hilang kontak di 1923. Selanjutnya ada Madrasah Al-Iqbal Al-Islamiyah. Ini merupakan madrasah yang pertama kali mengadakan kurikulum yang Islami, mengajarkan tata cara ibadah ataupun akhlak lainnya, tapi juga menggabungkannya dengan ilmu-ilmu yang bisa dikatakan modern seperti matematika, ilmu alam, biologi begitu. Dan yang terakhir, walaupun sebenarnya banyak, ada Madrasah Al-Ma'arif. Madrasah Al-Ma'arif ini juga termasuk modern, menggabungkan ilmu agama, ilmu sains, dan yang paling menonjol, Madrasah Al-Ma'arif ini merupakan madrasah pertama di Singapura yang menerima siswi perempuan dan juga siswa laki-laki dalam satu lingkungan pendidikan. Berada dalam lingkungan yang minoritas menjadikan solidaritas dari muslim yang berada di Singapura ini sangat kuat, sehingga ketika pendidikan itu mulai berkembang, maka itu disokong dengan adanya organisasi atau lembaga seperti MIWS dan lembaga syariah. Juga berkembang lembaga Islam lainnya, yang diantaranya adalah Asosiasi Profesional Muslim, Kesatuan Guru-Guru Muslim, Muhammadiyah yang orisinil Singapura, ada Majelis Pendidikan untuk Anak-anak Muslim, dan Muslim Society, Persatuan Dai dan Ulama Singapura, yang pada akhirnya semua komponen ataupun faktor-faktor ini menjadi satu bagian yang menjadikan identitas Muslim Singapura, Muslim yang membawa Islam rahmatan lil alamin. Baik kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon kritik dan saran taruh di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.